Sekarang kita telah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Ahmad Syakur. Cita-cita menjadi dosen itu muncul lagi gitu. Dulu sempat ada, tapi sempat nggak yakin. Akhirnya setelah S2 selesai, daftar jadi dosen. Ya alhamdulillah keterimanya di Bandung. Halo wargi Penjas, selamat datang di Penjaskes, podcastnya Prodi PGSD Penjas. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Raina Putri Monika, sebagai host yang akan menemani kalian di episode kali ini. Gimana nih teman-teman kabarnya? Baik kan? Sekarang kita telah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Ahmad Syakur. Bapak Ahmad Syakur ini telah menempuh pendidikan di jenjang S1 di Universitas Negeri Semarang pada tahun 2018 dan menjenjang pendidikan S2 di Universitas Negeri Semarang pada tahun 2022. Dan pernah juga Bapak Syakur ini menempuh jenjang pendidikan S3 di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, selain saya yang kepo nih Pak, teman-teman juga pasti kepo. Hobi dan pekerjaan Bapak sekarang ini apa sih? Oh ya, hobi sama pekerjaannya. Kalau pekerjaan kan jelas sekarang dosen gitu. Kalau hobi karena dari kecil dibentuk dari olahraga gitu ya, mungkin hobinya olahraga meskipun nggak jago ya. Paling main bola, bulu tangkis. Kebetulan di kampus ini banyak fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati gitu. Jadi hobi Bapak yang pertama olahraga, yang kedua membaca. Tapi membaca itu bukan hobi sejak kecil gitu. Sejak SMA Bapak mulai senang membaca karena diajak temen gitu. Ternyata membaca itu banyak manfaat positifnya. Itu hobi Bapak. Untuk pekerjaan sekarang menjadi dosen ya Pak? Iya. Nah, sebelum menjadi dosen ini, Bapak tuh sebelumnya pekerjaannya apa sih? Oh ya. Jadi Bapak itu kan lulus S1 tahun 2018 gitu ya. Bapak pertama ngajar dulu di sekolah dasar gitu, di sekolah. Sewaktu hampir mau lulus, Bapak sudah cari-cari tempat buat ngajar nih di mana nih, karena kan jurusan kita Penjas gitu ya, ngajar. Nah, dapatlah ngajar di SD. Nah, terus setelah ngajar di SD, Bapak rasa perlu nih meningkatkan kapabilitas, terus meningkatkan pengetahuan dan pengen upgrade keilmuan gitu. Akhirnya Bapak S2. Setelah S2, cita-cita menjadi dosen itu muncul lagi gitu. Dulu sempat ada, tapi sempat nggak yakin. Akhirnya setelah S2 selesai, daftar jadi dosen. Ya alhamdulillah keterimanya di Bandung. Berarti Bapak bukan asli Bandung ya? Iya, aslinya Semarang, Jawa Oh, Tengah. aslinya di Semarang. Mana nih teman-teman yang dari Semarang? Ada nggak? Bapak tuh kalau misalkan masih diem gitu ya, kadang dipanggil Kang atau dipanggil A gitu. Tapi kalau udah ngomong pasti yang lawan bicaranya itu langsung manggilnya Mas gitu, karena Karena udah tahu ya. medoknya tuh susah hilang. Karena ada teman saya juga yang dari luar Jawa Barat, jadi saya pasti tahu mana nih yang asli Jawa Barat atau yang bukan. Nah, kapan sih Pak mulai terpikir untuk melanjutkan karir sebagai dosen? Kapan ya? Jadi waktu Bapak kuliah itu Raina, jadi Bapak juga aktif di organisasi. Beberapa kali sering ngebantu ya kerjaan dosen gitu. Terus kalau dulu mindsetnya gini, kalau kita ke anak-anak gitu kan, mengajarkan anak-anak, mentransfer ilmu ke anak-anak gitu kan, lingkupnya ya di sekolah itu gitu kan ya. Nah, Bapak berpikir gimana kalau misalkan Bapak itu bisa sharing ilmu ke orang yang lebih luas gitu. Salah satu jalan yang realistis itu kan setelah S1 S2 itu kan di dosen gitu ya. Karena Bapak bukan ustadz, bukan apa yang bisa ceramah di mana-mana. Akhirnya yang realistis jadi
jadi dosen karena gurunya guru gitu. Jadi Bapak bisa ketemu dengan banyak mahasiswa, terus bisa bisa melakukan pengabdian masyarakat, bisa meneliti juga. Nah, itu kan hasil dari penelitian itu kan harus dipublikasi. Pengabdian juga kewajiban dari dosen. Filosofinya dari situ, pengen menyebarkan ilmu yang lebih banyak. Akhirnya semangat buat mengejar cita-cita itu. Gitu. Nah, Kalau Rena cita-citanya apa? Raina ceritanya jadi guru. Oh ya. Makanya Raina masuk ke PGSD Penjas. Oh gitu. Iya, karena passion Raina di sini. Ya kalau kata Bapak mah manusia itu bertumbuh gitu ya. Iya. Bisa aja waktu kita SMP dulu kita pengennya apa. Oh iya. Terus pas SMA beda lagi kan. Terus nanti bisa aja nanti setelah usia 35 40 keinginan kita ternyata beda lagi. Iya, beda. Ada tujuan hal yang lain. Kalau sekarang masih pengen jadi guru ya. Pengen jadi guru sih Di mana asalnya dari? di SD. Di SD. Enggak, maksudnya di tempatnya di mana gitu ngajarnya? Oh pengennya. Iya, di Bandung atau di Pengennya sih di dekat rumah di Cimahi. Oh, Cimahi. Iya, biar gak jauh. Oke. Nah, Pak, bagaimana nih proses transisi dari guru SD ke dosen? Apakah harus kuliah lagi? Transisi dari guru ke dosen ya. Kalau secara administrasi ya harus kuliah lagi kan, karena dosen minimal S2. Apalagi ada wacana dosen itu perguruan tinggi itu senang kalau menerima dosen yang udah S3. Kenapa? Ya karena dia nggak perlu sekolah lagi, kan mentok kuliah itu kan di S3 ya. Nah kalau masih terima S2 artinya si dosen ini berkewajiban nanti melanjutkan kuliah lagi S3. Itu secara administrasi. Tapi kalau secara di lapangan gitu ya, yang pertama kalau dengan mahasiswa itu kita lebih ngajak mereka berdiskusi, terus coba membuka pola pikir gimana sih, apa masalah yang ada di sekolah, apa masalah yang ada di masyarakat. Kemudian dengan keilmuan kita yang kita miliki itu kita punya solusi apa gitu. Kalau di SD itu khususnya anak kelas 1 sampai 4 itu kita lebih banyak sabar ya. Ya kan kayak ngasuh gitu ya. Jadi materinya jangan terlalu tinggi, tapi gimana meskipun materinya biasa atau sedang tapi bisa masuk sampai anak-anak itu perbendaharaan geraknya itu banyak, suka bergerak, dan mereka itu seperti tujuan Penjas ya, terliterasi secara jasmani gitu. Nggak cuma pandai baca, pandai literasi numerasi sama numerik doang ya, tapi juga jasmaninya itu terliterasi. Nah, itu sih perbedaan yang paling signifikan. Kalau di kelas mahasiswa mah kita udah diskusi levelnya, tapi kalau kelas anak-anak kita lebih banyak mengasuh. Berarti itu perbedaan antara anak SD dan mahasiswa ya, Pak? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Adakah tantangan tertentu yang Bapak hadapi dalam beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda? Kan Bapak dari Semarang nih, terus ke Bandung. Oh iya. Tantangan ya? Iya. Apa ya? Tantangan di mana nih? Di kampus atau di lingkungan rumah atau Di kampus. di kampus? Iya. Kalau kampus kayaknya nggak jauh beda ya. Yang Bapak rasa itu justru kultur masyarakatnya gitu. Kalau di Bandung itu kan cenderung dingin gitu ya. Iya. Kalau kita itu, saya di Semarang itu Jakarta macet ya. Kalau di Bandung itu pertama macet, tapi mereka itu nggak buru-buru gitu loh, meskipun macet tuh masih tetap menikmati gitu. Iya. Nggak klakson gitu. Nah, Bapak yang kulturnya Bapak tuh nggak sabaran tuh kayak kok lu pada santai sih macet-macetan iya. Itu kulturnya. Yang kedua tantangannya bahasa sih yang paling karena kan kalau di kondisi formal kita pakai bahasa Indonesia, tapi kalau kondisi informal itu kan kita pakai bahasa keseharian ya. Sedangkan di sini keseharian itu kan bahasa Sunda. Bapak itu kan nggak ada saudara yang dari orang asli Jawa Barat yang ngomong Sunda, jadi pertama itu susah banget adaptasinya.
ya pelan-pelan. Tapi setelah 2,5 tahun di Bandung, pas mudik ke Semarang gitu ya, nggak betah sama cuaca. Di sana rada gerah ternyata. Iya. Itu sih tantangan yang paling beratnya. Yang lain mah insya Allah. Oh sama dulu kan di Semarang bapak itu kan single ya. Nah, Oke. justru di Bandung itu berkeluarga. Transisi dari single dan berkeluarga itu ternyata beda. Beda kondisi personalnya dan beda kondisi kulturnya. Jadi bapak di Bandung itu benar-benar belajar banyak hal. Ketika Bapak pertama kali ke sini, ada nggak yang sama sedaerah sama Bapak? Di Jawa Barat di Bandung ini ya, Ya. bapak rasa itu jarang ya, karena rata-rata orang Jawa Tengah yang merantau ke sini itu daerah Jawa Tengah ke selatan, misalkan kayak Cilacap, Purworejo, Purwokerto, Kebumen gitu, yang bahasa Jawanya itu yang apa, tahu nggak? Oh, iya. Nah sedangkan bapak itu kan Semarang daerah atas ya, itu bahasanya mirip bahasa Solo, Jogja, itu bapak jarang temui di Bandung ini. Rata-rata orang Jawa yang Jawa bagian selatan. Jadi kalau ketemu sama temen yang Semarang kayaknya belum ada deh. Belum ada. Belum ada. Tapi kalau untuk dosen di sini, Dosen di sini paling Pak Wildan itu dari Purwokerto juga. Jarang, malah nggak ada dari Semarang. nggak ada. Nggak ada. Oke. Nih, kalau misalnya Bapak balik lagi ke masa lalu, Oh iya. apakah Bapak akan menempuh jalan yang sama? Sekarang akan menjadi dosen? Kembali ke masa lalu, apakah akan menempuh jalan yang sama? Bentar, Pak kan memahami pertanyaannya ya. Kembali ke masa lalu. Jadi gimana ya, masa lalu itu sebetulnya itu hal yang paling jauh dari diri kita. Kenapa coba? Gak tahu. Ya, jadi gini, kita itu bisa ingat, tapi kita bisa ngulang nggak? Enggak. Itu tuh hal yang paling jauh dari diri kita itu apa? Masa lalu. Jadi kalau ngomong masa lalu pengen diulang nggak? Sebetulnya kalau kita ingat masa lalu tuh ya rasanya banyak hal yang harus kita perbaiki gitu kan. Tapi namanya sudah berlalu, akhirnya kan hanya jadi apa? Pelajaran gitu kan. Banyak orang bilang masa lalu itu pengalaman yang berharga. Kenapa gitu? Ya karena kita ngabisin itu waktu itu berharga. Selama kita SMP sampai SMA itu kan nggak pernah bisa diulang. Kalau ngomongin masa lalu pengen ceritakan, Bapak nggak bisa ngejawab. Yang jelas Bapak rada bersyukur dengan pilihan-pilihan di masa lalu hingga di kondisi sekarang ini. Gitu. Karena banyak pilihan-pilihan kecil yang kita tentukan itu menentukan kondisi kita di masa depan. Gitu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada guru-guru yang mungkin ingin melanjutkan karir ke perguruan tinggi? Oh, menjadi dosen gitu? Iya, menjadi dosen kayak Pak Syakur dong. Saya juga tertarik nih. Kalau pesan, ya ini nggak hanya ke guru ya, ke mahasiswa juga ya? Mahasiswa juga bisa. Oke, pesan yang pengen Bapak sampaikan kepada guru, kepada mahasiswa. Jadi Bapak itu kemarin baca buku ya, punya Atomic Habit gitu ya. Nah, Bapak hanya meneruskan apa yang Bapak baca gitu ya. Jadi setiap guru, mahasiswa atau siapapun itu kan pasti punya tujuan, punya titik yang mereka anggap setelah saya merasa di titik itu saya berhasil gitu ya. Nah ternyata dari buku itu keberhasilan itu tidak membutuhkan sesuatu yang kita lakukan secara masif. Paham nggak maksudnya secara masif? Jadi kita tuh nggak butuh effort yang begitu besar. Misalkan kita harus begadang tiap hari sampai jam 3, harus ngerjain olahraga sambil olahraga dan segala macam. Ternyata keberhasilan di tujuan kita itu nggak harus kayak gitu. Jadi keberhasilan itu ternyata dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang didisiplinkan. Misalkan kita misalkan ada pilihan nih,
mau istirahat atau mau main medsos. Sebenarnya itu kan hal kecil ya. Nah, tapi dari hal-hal kecil itu ternyata akan berakumulasi pada tujuan yang kita capai. Contohnya misalkan dari buku itu juga diceritakan ternyata otak itu memutuskan sesuatu itu tidak berdasarkan pada pengetahuan kognitif, tapi berdasarkan apa coba? Wah, menurut Raina apa? Jawab aja, salah nggak apa-apa. Berdasarkan kebiasaan. Jadi kan banyak, kita itu kadang ngerti kan, misalkan parkir sembarangan itu kan nggak boleh ya, kita kan tahu ya. Tapi kita kan sering kan parkir sembarangan juga gitu. Nah, artinya apa? Yang kita lakukan itu ternyata otak itu merespon berdasarkan kebiasaan yang kita lakukan. Itu Bapak waktu baca itu langsung, oh iya ya. Jadi ternyata kebiasaan kecil yang kita bangun itu yang mengarahkan kita ke titik yang kita tuju. Jadi pesan ke mahasiswa dan ke guru, perbaiki kebiasaan-kebiasaan kecil. Contohnya apa? Membaca buku, karena kita darurat membaca. Literasi membacanya. Otak itu butuh namanya nutrisi, nggak cuma tuh badan kita, nggak cuma perut. Dan nutrisi otak itu apa? Bacaan, pengetahuan. Nah, kadang kita nggak ada waktu baca buku. Kenapa? Itu tergantung prioritas kita. Nah, masalahnya khususnya generasi ini bukan disclaimer dulu ya, ini maksudnya buat generasi dari bapak ke bawah itu kan hiburan semakin banyak ya, informasi semakin terbuka ya. Otak itu kan ada yang namanya dopamin. Dopamin itu yang bikin kita happy gitu kan, bisa melalui makanan, bisa melalui apa aja. Nah, masalahnya kita itu otaknya itu sudah terbiasa mendapat kesenangan itu dari kayak misalkan nonton video-video pendek, scroll sosial media yang itu nggak berpengaruh apapun ke hidup kita. Akhirnya apa? Ya kita mencari pelarian terus. Nah, di situ. Terus juga sebagai seorang pendidik tentunya kita butuh ilmu. Ketika ada siswa yang nanya, kita bisa menjawab. Mahasiswa juga bisa tahu apa sih kebutuhan atau lapangan kerja yang saya bisa punya skill di sana. Mungkin itu aja sih, pesannya dua ya berarti ya, kebiasaan baik sama membaca buku. Nah, itu dia pesan yang disampaikan oleh Bapak Syakur. Terus sebelum kita mengakhiri, kita akan lanjut ke sesi Q&A. Yang pertama, pertanyaannya adalah, untuk mengembangkan karir, gimana ya Pak, dan cara bangun personal branding? Mengembangkan karir dan personal branding. Mengembangkan karir, kita perlu ketahui dulu kita itu punya potensi di mana gitu ya. Misalkan Raina itu punya potensi di bidang entrepreneur misalkan, potensinya 50. Nah, tapi Raina itu sekarang lagi menekuni juga bidang pendidikan, misalkan ngajar gitu ya. Nah, kalian harus paham dulu kalian itu potensinya di mana. Ketika kalian tahu nih, ternyata saya itu ada ini value saya itu lebih tinggi di entrepreneur, lebih mudah mana untuk meningkatkan yang pendidikan atau entrepreneur? Iya kan, jadi pahami dulu potensi kalian. Nah, setelah kalian paham potensinya, baru diseriusin gitu, pelan-pelan gitu. Karena manusia itu nggak ada yang bisa semuanya gitu. Bahkan semakin kita tinggi level tingkatan akademiknya, contoh profesor itu kan semakin spesifik ke arah keilmuan tertentu gitu kan ya. Nah, kalau kata Bapak gimana caranya, berarti pahami saya itu potensinya di mana. Yang kedua yang selanjutnya apa tadi? Cara membuat karir dan personal branding. Wah, ini rada susah ya.
personal branding itu Bapak pernah baca ya, semakin kamu jarang terlihat itu kamu semakin berharga. Seperti hukum ekonomi. Jadi kalau kamu pengen punya personal branding yang bagus, jangan terlalu sering menampakkan apa yang kamu jual. Misalkan kamu menjual apa ya, misalkan kamu itu aktor lah, aktor itu kan artis gitu ya. Itu kan dia kan sekali tampil di layar itu kan banyak ya. Dapat fee gede kan, dapat uang gede kan. Nah, ketika dia gampang ditemuin dan maksudnya orang-orang itu mudah bertemu dengan dia, kira-kira yang lain bakal menarik gak sih? Pengen ketemu, karena dia itu udah. Tapi ketika kamu ditemuin aja susah amat. Misal kayak kamu mau ketemu kayak Cristiano Ronaldo gitu. Atau jangan jauh-jauh deh, pemain sepak bola Indonesia siapa ya? Arhan. Kamu mau ketemu Arhan, gampang nggak? Susah. Nah, jadi ketika Arhan posting foto lagi ngapain gitu, kamu langsung kira-kira kamu lihat nggak? Kamu amatin nggak? Lihat. Secara tidak langsung dia sedang mempersonalkan, sedang membangun brand. Jadi personal branding kalau kata Bapak itu sesuai dengan hukum ekonomi. Apa itu? Semakin langka itu semakin mahal. Semakin banyak semakin murah. Pasir mahal apa murah? Pasir mahal apa murah? Murah. Kenapa coba Raina? Karena kamu di depan bisa ketemu pasir nggak? Bisa. Emas mahal apa murah? Kamu di depan gampang nggak nemuin emas? Enggak. Nah, jadi hukum ekonomi gitu. Ketika permintaan tinggi tapi stoknya dikit, kamu akan jadi yang mahal. Tapi karena nggak ada yang minta tapi stoknya banyak, kamu akan jadi yang murah. Nah, Bapak memahami personal branding gitu. Kalau pengen membangun personal, jadilah eksklusif. Itu tips dari Pak Syakur ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebelum lanjut ke pertanyaan dari teman-teman sosial media, kayaknya yang di belakang layar pada nanya nih. Silakan Akang Teteh. Aku mau nanya. Ya, gimana? Kan Bapak tuh dari guru SD apa ya? Ya. Ke jadi dosen sekarang. Ya. Ada nggak sih Pak suka duka Bapak dari perjalanan dari Bapak teh jadi guru sekolah dasar ke dosen? Suka duka ya? Iya. Oke. Suka duka. Jadi gimana ya? Sebetulnya ya kita itu kan jangan menganggap hidup itu enak gitu. Karena jangan, kalau kita melihat di sosial media atau di depan orang lain itu seolah-olah hidup itu enak terus kan ya. Nah padahal sebenarnya hidup itu ya ada nggak enaknya, ada tantangannya, ada enaknya. Nah yang sering kita saksikan itu kan cuma enaknya doang. Jadi ibaratnya gini, kita itu jangan cuma hidup itu jangan cuma dapat tai ayam doang. Paham gimana coba? Jadi gini, kamu itu kan misalkan kamu pelihara ayam, tujuannya pengen bisa dapat telurnya kan. Tapi ketika kamu pelihara ayam itu dari kecil sampai besar itu dia butuh itu nggak sih, butuh makan nggak sih? Butuh. Kalau habis makan ngeluarin apa? Ngeluarin pup. Iya kan, ngeluarin pupnya kan. Jadi kamu dapat telurnya doang nggak? Nggak. Nah, jadi masalah, kotoran, hal-hal negatif itu selalu datang di hidup kita, baik kita jadi dosen, jadi guru, jadi apapun lah. Itu pasti hal-hal buruk itu datang. Tapi bagaimana kita mengelola kotoran, mengelola si ayam ini kan suka di mana-mana nah gimana kita ngelola itu. Sama dengan hidup, kita pengen punya telur gitu ya kita kalau telur berarti harus kita punya ayam. Nah artinya di hidup ini ketika kita punya tujuan ya kita siap menghadapi tantangan-tantangan itu. Kelola, misalkan kita mau kuliah S3 nggak punya uang, artinya kan itu kan kita tantangan ya. Berarti apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita pasrah dengan keadaan? Di sini mah sekolah harus bayar, tapi kita kelola masalah itu. Berarti kita harus cari apa? Mencari beasiswa. Nah, beasiswa itu kan syaratnya banyak. Nah, apa yang pertama harus bikin esai. Berarti kita belajar bikin esai. Terus kita bikin apa? Proposal.
bikinlah proposal yang menarik perhatian si pemberi beasiswa. Kemudian kita ada tes bahasa Inggris dan semacamnya. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi, tantangannya banyak sih, dan kita harus bisa mengelola tantangan, terus punya mental EQ ya. Jadi nggak hanya kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan emosional. Nah, sebenarnya kalau dibilang Bapak itu teman-teman Bapak yang pintar itu banyak loh. Tapi Bapak dulu waktu kuliah bilang apa coba ke teman-teman? Tebak. Mungkin ngasih motivasi dan semangat. Oke. Jadi teman-teman tuh banyak yang bercita-cita sebagai dosen dan segala macam lah ya. Ya mereka pinter gitu. Awalnya Bapak ya rada minder gitu. Tapi karena mereka nggak sabar, akhirnya apa? Mereka semua keterima CPNS semua, jadi guru. Karena apa? Ya karena mereka pinter. Bapak waktu dulu bilang, teman-temanku yang pinter ini pasti bakal keterima semua nih CPNS guru, dan benar. Nah kan artinya saingan Bapak buat di dosen ini kan sudah rada berkurang gitu kan, karena yang pintar-pintar udah jadi guru kan, mereka nggak sabar gitu. Karena buat jadi dosen itu harus S2. Nah terus kemarin S2, Bapak S2, di situ ada info kalau kampus itu akan lebih senang dosen yang sudah akhirnya Bapak apa? Kuliah S3. Waktu itu ya pertanyaannya, ngapain kamu guru SD kuliah S3 gitu. Ya tapi kan nggak apa-apa. Terus di sekolah itu Bapak 3 kali disuruh sama, jadi kan dulu itu kan tes P3K itu kan untuk guru itu kan minimal harus ngajar ya. Bapak itu kan udah ngajar lebih dari 2 tahun, udah dipaksa-paksa tuh daftarlah ASN, namanya guru semua pengen jadi ASN. Wah teman-teman udah pada jadi ASN, Bapak masih guru honor. Terus bukan dihina sih, tapi diceng-cengin gitu loh. Wah kamu mah udah S2 kuliah S3 nggak jadi ASN gini-gini. Nah tapi kan kita punya tujuan lain kan, pengen telur tadi kan, nasi cemoohan dan lain-lain itu kan, bukan cemoohan, ceng-cengan tadi kan kayak kotoran-kotoran yang harus kita kelola kan. Jadi ya gitu, kelola aja tantangan-tantangan, fokus pada tujuan yang kita pengen capai. Gitu. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari teman-teman sosial media. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar selama Bapak menjadi seorang dosen? Tantangan terbesar menjadi seorang dosen kayaknya ini sih, upgrade keilmuan. Kenapa tantangan terbesar? Ilmu itu kan terus itu ya, seiring misalnya tahun ini ditemukan ini, nanti tahun depan berkembang lagi. Nah, kita itu selain mengajar itu dituntut buat neliti. Nah, neliti itu butuh penelitian itu dianggap bagus kalau ada hal baru yang ditemukan. Nah, di sela-sela mengajar, di sela-sela pengabdian, sela-sela waktu keluarga dan hobi itu kita juga harus mengupgrade keilmuan. Bapak memang menganggap itu tantangannya, tapi itu tuh berat, tapi Bapak seneng gitu ya, karena emang tujuannya di dosen ya tadi pengen semakin banyak bisa mengajar atau bisa membagikan hal-hal baik ke banyak orang. Ada pertanyaan lain? Untuk pertanyaan yang terakhir, ya. Tips lancar S2 dong Pak. Tips lancar S2. Ini yang nanya-nanya pasti yang masih mahasiswa ya, mahasiswa baru. Oke. Sekolah apapun tuh nggak ada yang lancar. Yang ada apa? Menghadapi tantangan. Nggak ada yang lancar. Kamu sepintar apapun S2 kamu, pasti kamu ada tantangannya. Kalau S2 yang lancar, jadi jangan berharap lancar, tapi berharaplah kamu disiplin
dengan keputusan yang sudah kamu bikin, disiplin dengan rencana-rencana yang sudah kamu buat. Nah, insya Allah nanti tantangan-tantangan yang datang itu kamu siap menghadapi. Nah, disitulah kamu merasa lancar. Nggak ada tips yang lancar, kuncinya satu, bangun kebiasaan baik. Oh, iya. Bangun kebiasaan baik dari hal-hal kecil ya yang tadi Bapak jelasin. Ada banyak Q&A-nya? Mungkin akan ada pertanyaan lagi Ya, boleh. dari Akang Teteh yang di belakang. Aku Pak, Ya, gimana? izin bertanya ya Pak. Jadi sebelumnya Bapak kan sudah menjalani di universitas yang lain sebelum UPI. Nah, bagaimana sih menurut Bapak tentang prodi PGSD Penyes ini di UPI? Bagaimana prodi PGSD Penyes? Menurut Bapak ya, prodi ini oke, dia sesuai dengan kebutuhan pasar gitu. Jadi kita itu Bapak itu dulu dari PJKR ya, dan Bapak ngajar di sekolah dasar. Ternyata beda pendekatan sekolah dasar dan siswa SMP dan SMA itu beda. Ya, begitu Bapak terjun ke lapangan, Bapak bukan shock tapi adaptasinya itu susah, harus effort tinggi, harus banyak baca lagi, banyak belajar hal lagi, terus melihat oh ternyata di lapangan itu seperti ini. Nah, dari situlah akhirnya Bapak selama 2 tahun sampai 2 tahun setengah lah ngajar sambil belajar. Terus pas daftar ke dosennya ya Bapak sengaja ke prodi PGSD Penyes karena dulu pengalaman di sekolah dasar, berangkat dari sana ya udah yang sudah Bapak baca Bapak tekunin di sini, kemudian pengen jadi orang yang bisa berbagi dengan mahasiswa, dengan orang lain, dengan guru-guru lain, dengan teman-teman lain terkait kondisi lapangan dan kondisi yang ada di perguruan tinggi. Jadi kalau dari POV Bapak, prodi ini oke, dia kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Itu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan teman-teman sosial media lagi ya. Nah, ada yang nanya nih Pak, menurut Bapak kompetensi apa saja yang wajib dimiliki guru PJOK dalam sekolah dasar? Kompetensi yang pertama kompetensi pedagogis ya. Itu kan mendidik manusia ya, bukan mesin. Mesin itu kan otomatis. Manusia itu karakternya banyak. Satu, kompetensi pedagogis. Yang kedua, kecerdasan emosional, artinya bisa memposisikan diri di situasi-situasi tertentu, bisa memilih atau memutuskan sesuatu itu melihat kondisi gitu ya, kondisi di lapangan anak-anak. Kemudian paham ya dengan beberapa model-model atau pendekatan. Jangan sampai kita ngajar itu hanya dengan satu pendekatan atau satu model, misalkan model komando itu kan udah lama. Nah, sekarang itu kan anak-anak sudah kompleks, masalahnya kompleks, kemudian jumlah anaknya juga banyak. Jadi yang pertama kuasai pedagogi dan kuasai juga beberapa pendekatan serta model-model cara mengajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau Raina pengen nanya nggak Raina? Kayaknya udah ketanyain ya tadi Pak yang tips gitu. jadi S2. Kalau Raina pengen S2 atau pengen langsung ngajar? Pengennya sih langsung aja, tapi kalau misalnya emang dikasih kesempatan, Gitu. pengennya sih S2. Karena ada program PPG itu ya, PPG. buat jadi guru profesional gitu. Iya. Sekarang kan PPG itu gratis ya Pak. Oh, gratis ya? Kalau dulu berbayar kan. Kalau sekarang katanya gratis tapi sistemnya seleksi gitu. Ya sebenarnya pekerjaan apapun tuh sama aja ya.
tergantung kita memaknainya gitu ya. Guru pun kalau di negara luar itu juga sangat dihargai gitu. Di kita itu kan ada mahasiswa dari Australia kan, si Eti, Oh iya, kan ikut kuliah Raina kan. Iya. Bapak sempat nanya gitu ya, berapa gaji guru di sana gitu. Nah, jawaban CFP itu sekitar 700 sampai 800 juta per tahun. Wow. Itu kalau kita pengen segitu tuh kita harus bekerja berapa tahun? Pengalamannya juga pasti udah banyak. Iya. Jadi artinya mereka setahun itu dapat gaji segitu, jadi benar-benar dihargai gitu. Memang di kita masih ya, cuman di kita kan enaknya apa-apa masih belum semahal di sana. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Iya siap. Apa pesan Bapak untuk mahasiswa PGSD Penjas agar bisa menjadi guru yang inspiratif? Guru yang inspiratif. Oke. Kalian masih ingat nggak sih guru-guru kalian waktu SD? Ingat? Ingat semuanya? Enggak. Oke. Kamu masih ingat guru-gurumu SMP nggak, Raina? Ingat? Semuanya? Enggak. Yang kamu ingat siapa? Jangan disebutin gurunya, tapi beberapa kamu ingat. Ingat. Apa yang membuat kamu ingat sama mereka? Karena ngajarnya seru, terus bikin Reina nyaman juga. Jadi tiap ada pelajaran dari ibu atau bapak itu Reina pasti semangat. Oke, nah, kan kejawaban. Jadi ada dua hal yang kita akan selalu diingat oleh anak-anak didik kita ya. Satu, hal unik yang positif. Yang kedua, hal unik yang negatif. Kamu tinggal milih. Kalau mau jadi guru inspiratif, artinya lakukanlah hal unik yang positif. Kamu pasti akan menjadi guru inspiratif. Saya masih ingat guru SD saya, tapi nggak semua, hanya 1-2 orang, karena ya dia inspiratif, dia unik dalam hal positif, artinya inspiratif. Tapi saya juga masih ingat guru SD saya yang menyebalkan. Saya juga masih. Iya kan? Ya, jadi mau jadi guru inspiratif, bikinlah sesuatu yang unik tapi positif. Pasti kamu akan menjadi guru yang inspiratif. Oke, kita lanjut lagi pertanyaannya. Kalau tidak jadi dosen, kira-kira profesi apa yang Bapak ingin jalani sekarang? Kalau tidak jadi dosen, oke, terima kasih. Seru ya pertanyaan-pertanyaan gini. Ya kan harusnya gini, podcast santai gitu. Kalau nggak jadi dosen, oke, jadi Bapak itu merasa sampai di tujuan gitu. Untuk menuju tujuan jadi dosen ini memang banyak sekali tantangannya. Bapak dulu sempat menekuni bidang wasit sepak bola. Sempat juga jadi pelatih sepak bola. Ya dulu sempat ada teman yang bilang Maruk itu pengen banyak ya. Maruk itu. Iya kan, pengen banyak. Nah sebenarnya Bapak ini sedang men-challenge diri gitu loh. Saya itu potensinya di mana. Nah, setelah jadi wasit dan pelatih, sambil Bapak jalan, Bapak juga kuliah S2, jalan tiga-tiganya. Nah, Bapak juga pernah ada jadi analis pertandingan bola gitu, karena pokoknya yang berkaitan sama bola aja semua. Nah, di situ, pas di persimpangan jalan, kebetulan Bapak juga udah nikah gitu kan ya, sebagai laki-laki kan harus ada tanggung jawab kan ya. Saya harus jadi apa nih gitu. Saya harus kerja apa nih buat menghidupi anak istri, buat berkarir. Karena kalau nggak segera menentukan, usia semakin lama kan kemungkinannya semakin kecil. Nah akhirnya Bapak masih menekuni 4 yang ada di sini. Wasit, ngelatih, guru, sama belajar analis ya. 4 ini probabilitas mana yang paling tinggi nih? Wasit sudah rada Bapak karena ternyata seiring berjalannya waktu tuh
kurang match sama bapak gitu. Oke, wasit sama pelatih juga kayaknya nanti deh pelatih belum bisa dijadikan pegangan. Akhirnya ada dua, analis pertandingan sama apa tadi, dosen ya, akademis. Caranya bapak semakin dekat dengan tujuan apa? Kalau dosen kuliah S3, bapak ambil kuliah S3. Caranya bapak lebih dekat dengan jadi analis pertandingan profesional apa? Bapak cari kursus analis pertandingan, bapak daftar ke klub-klub Liga 1. Bapak daftar tuh, teman bapak kan ada yang analis di Persija, bapak cari lowongan di sana, bapak daftar di Bayangkara, Barito Putra. Waktu itu yang butuh tuh Bayangkara, Barito Putra, sama Persik Kediri. Nah terus bapak juga kuliah S3. Jadi dua ini karena sudah mengkerucutkan, dua ini bapak tekuni. Jadi kalau meleset di akademik, bapak fokus ke analis pertandingan. Kalau meleset di analis pertandingan, bapak fokus ke akademik. S3-nya keterima. Alhamdulillah. Terus ada beasiswa juga kan? Ya akhirnya di analis ini bapak masih struggle, sedangkan di S3 ini bapak udah dapat beasiswa, udah keterima. Jadi ya udah bapak tinggalkan yang analis. Nah kalau misalkan dulu ceritanya bapak nggak S3 nggak dapat beasiswa, berarti mungkin akademisi bukan jalan bapak. Karena bapak kan analis pertanian. Itu ya, jadi nggak bisa dijawab langsung, tapi harus ada alur ceritanya. Ada alur ceritanya dan prosesnya ya teman-teman. Jadi Pak Syakur ini ternyata mencari passionnya tuh banyak banget. Nggak langsung pengen kesini, enggak. Tapi Pak Syakur nyobain satu persatu untuk nemuin di mana passion Pak Syakur itu. Mungkin itu bisa jadi tips buat teman-teman nih, bisa dicoba. Mungkin kalau yang masih bingung passionnya ada di mana, teman-teman bisa cobain aja. Jadi jangan takut ya Pak disebut maruk. Betul. Tapi teman-teman harus cobain. Dan jangan menyerah. Jangan menyerah. Kayak tadi misalkan si kotoran ayam tadi kan ada waktunya bertelur kan. 3 hari lagi bertelur, kamu menyerah, kamu dapat apa ya? Kotoran doang kan? Iya. Kurang, udah mau dikit lagi ayamnya bertelur, kamu tinggalin, udah kotoran doang. Itu guys, jangan pernah menyerah, tetap semangat. Semangat. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya tanyain dari Q&A teman-teman. udah habis. Udah habis Pak, dari teman-teman PGS Penjas di sosial media maupun di layar belakang. Segitu aja mungkin teman-teman, semoga episode kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman, memotivasi teman-teman, dan juga mungkin bisa mengikuti tips-tips yang tadi sudah Pak Syakur berikan. Segitu aja, mungkin terima kasih untuk Pak Syakur Ya, sama-sama. yang sudah menemani saya dari awal hingga penghujung acara. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah kata. Saya Rena Putri Manika. Bye bye.